Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Loren ingin mempresentasikan tugas UAS pemrograman Python yang bertema machine learning. Oke, untuk yang pertama, memahami pembelajaran mesin atau machine learning, revolusi kecerdasan buatan. Machine learning telah berkembang dari sekedar konsep akademis menjadi kekuatan pendorong utama dalam revolusi digital saat ini. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk belajar beradaptasi tanpa diprogram secara eksplisit, membuka peluang tak terbatas untuk inovasi di berbagai sektor, dari asisten virtual yang memahami ucapan kita, hingga sistem rekomendasi yang memprediksi preferensi kita. Machine learning telah menjadi bagian internal dari kehidupan kita sehari-hari. Presentasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi siapa saja yang ingin memahami fenomena machine learning. Baik Anda profesional teknologi, mahasiswa, atau individu yang tertarik dalam perkembangan machine learning buatan. Mari kita mulai perjalanan menunjukkan ini untuk memahami bagaimana machine learning sedang membentuk masa depan kita. Apa itu pembelajaran mesin atau machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memberikan kemampuan kepada sistem komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Ini berarti alih-alih mengikuti serangkaian instruksi yang diberikan dan ditentukan, komputer dapat menganalisis data, mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan bahkan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari data tersebut. Konsep intinya adalah memungkinkan mesin untuk belajar seperti manusia, tetapi dengan kecepatan dan skala jauh yang lebih besar. Proses pembelajaran ini melibatkan penggunaan algoritma statistik untuk menemukan pola tersembunyi dalam kumpulan data yang sangat besar. Kemudian menggunakan pola tersebut untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti klasifikasi, regresi, atau pengelompokan. Evolusi dari pemrograman tradisional ke machine learning. Untuk memahami revolusi yang dibawa oleh machine learning, kita perlu melihat bagaimana pendekatan ini berbeda secara fundamental dari pemrograman tradisional yang telah kita kenal selama puluhan tahun. Pemrograman tradisional. Dalam pemrograman tradisional, seorang programmer secara eksplisit menulis setiap aturan dan instruksi yang harus diikuti oleh komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jika ada perubahan persyaratan atau data baru, kode harus dimodifikasi secara manual. Pendekatan ini mengharuskan programmer untuk mengantisipasi setiap skenario yang mungkin terjadi dan menulis logika yang spesifik untuk menanganinya. Proses ini yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, terutama ketika berhadapan dengan data yang kompleks dan tidak terstruktur. Machine learning. Dalam machine learning, alih-alih memberikan aturan, kita memberikan data kepada algoritma. Algoritma tersebut kemudian belajar sendiri dari data yang untuk menemukan pola dan membuat model yang dapat digunakan untuk prediksi dan keputusan masa depan. Sistem ini dapat secara otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan data dan situasi baru tanpa perlu intervensi manual. Semakin banyak data yang diberikan, semakin akurat dan efektif model yang dihasilkan, menciptakan sistem yang terus berkembang dan membaik. Perbedaan fundamental. Perbedaan yang mendasar antara kedua pendekatan ini terletak pada cara mereka menangani kompleksitas dan ketidakpastian. Dalam pemrograman tradisional, setiap kemungkinan harus diprediksi dan dikodekan terlebih dahulu. Sebaliknya, dalam machine learning memungkinkan sistem untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dengan mengandalkan pola yang telah diajari dari data historis. Penggeseran paradigma ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya data, membuka pintu bagi aplikasi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan pemrograman konvensional. Bagaimana machine learning bekerja? Yang pertama, pengumpulan data. Langkah pertama melibatkan pengumpulan data yang relevan dan berkualitas tinggi. Kualitas dan kuantitas data sangat penting untuk keberhasilan model. Selanjutnya ada pemrosesan data.
Data mentah seringkali kotor, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Tahap ini menyelibatkan pembersihan, transformasi, dan normalisasi data agar siap untuk pelatihan. Ketiga, ada pemilihan model dan pelatihan. Memilih algoritma machine learning yang tepat, misalnya regresi, klasifikasi, dan clustering, dan melatihnya menggunakan data yang telah diproses. Model belajar dari pola dalam data. Keempat, ada evaluasi model. Setelah pelatihan, model dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur kinerja dan memastikan generalisasi yang baik. Dan terakhir, ada penyebaran dan pemantauan. Model yang telah dievaluasi kemudian disebarkan ke lingkungan produksi dan terus dipantau untuk memastikan kinerja tetap optimal seiring waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis machine learning. Pembelajaran mesin atau machine learning dapat dikategorikan beberapa jenis berdasarkan cara mereka belajar dan jenis data yang digunakan. Yang pertama itu ada pembelajaran terawasi. Model dilatih menggunakan data berlabel, di mana setiap input memiliki output yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memprediksi output untuk input yang baru, contohnya klasifikasi gambar, prediksi harga murah. Dan aplikasi umumnya itu ada deteksi spam email, diagnosis medis, pengenalan wajah, dan sistem rekomendasi. Selanjutnya kedua ada pembelajaran tanpa terawasi. Model bekerja dengan data tanpa tabel, mencari pola atau struktur tersembunyi dalam data itu sendiri. Contoh pengelompokan pelanggan, deteksi anomali. Teknik utamanya ada clustering atau pengelompokan, dimensionality reduction atau reduksi dimensi, dan association rule mining atau pencarian aturan asosiasi. Yang ketiga ada pembelajaran penguatan. Agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan, menerima hadiah atau hukuman berdasarkan tindakannya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hadiah, contoh robotika atau permainan. Keunggulannya dapat menangani masalah sekuensial dan dinamis, serta mampu belajar strategi optimal dalam lingkungan yang kompleks dan tidak pasti. Setiap jenis pembelajaran mesin atau machine learning memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Pemilihan jenis yang tepat bergantung pada sifat masalah yang ingin dipecahkan, ketersediaan data, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, banyak aplikasi modern mengkombinasikan berbagai pendekatan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain ketiga kategori utama yang di atas, terdapat juga pendekatan hybrid seperti semi-supervised learning yang menggunakan data berlabel dan tidak berlabel, serta transfer learning yang memanfaatkan pengetahuan dari tugas sebelumnya untuk mempercepat pembelajaran pada tugas baru. Aplikasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada rekomendasi produk. Platform e-commerce seperti Amazon dan Netflix menggunakan machine learning untuk merekomendasi produk atau film berdasarkan riwayat pembelian preferensi pengguna. Mobil otonom, mobil tanpa pengemudi menggunakan machine learning untuk memproses data sensor, mengenali objek, dan membuat keputusan navigasi secara real time. Ketiga ada deteksi penipuan. Bank dan lembaga keuangan menggunakan machine learning untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah penipuan kartu kredit. Keempat ada filter spam email. Layanan email menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi dan memfilter email spam dari kontak masuk secara otomatis. Keempat ada diagnosa medis. Dalam kedokteran, machine learning membantu menganalisis gambar medis seperti MRI dan X-ray untuk mendeteksi penyakit seperti kanker dengan akurasi tinggi. Yang terakhir ada terjemahan bahasa. Google Translate dan alat terjemahan lainnya memanfaatkan machine learning untuk menerjemahkan teks dan ucapan antar bahasanya dengan cepat. Selanjutnya ada hubungan simbiotik AI, machine learning, dan deep learning. Pertama ada AI adalah bidang luas kecerdasan mesin. Machine learning adalah mesin belajar dari data, dan deep learning adalah jaringan saraf tiruan. Hubungan antara AI, machine learning, dan deep learning dapat digambarkan sebagai serangkaian lingkaran konsentris. AI adalah lingkaran terluar yang mencakup semua upaya untuk membuat mesin cerdas. Machine learning adalah subset dari AI yang berfokus pada algoritma yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data.
dan deep learning adalah subset dari machine learning yang memungkinkan arsitektur jaringan saraf yang sangat dalam untuk mencapai kinerja yang luar biasa dalam tugas-tugas kompleks. Deep learning telah menjadi pendorong utama untuk kemajuan machine learning yang pada gilirannya telah mendorong kemajuan signifikan dalam bidang AI secara keseluruhan. Tanpa kemampuan belajar yang disediakan oleh machine learning, khususnya deep learning, banyak aplikasi AI modern tidak akan mungkin terwujud. Memahami hubungan antara machine learning dan AI. Dalam era digital yang semakin canggih ini, pemahaman tentang AI dan machine learning menjadi semakin penting bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, profesional, hingga pengambil keputusan bisnis. Kedua teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan teknologi, tapi juga membentuk masa depan industri dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui presentasi ini, Anda akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang definisi dan karakteristik dasar dari AI dan machine learning, bagaimana machine learning berperan sebagai sub-bidang yang sangat penting dalam AI, contoh-contoh nyata implementasi AI yang didukung oleh teknologi machine learning, dan evolusi menuju deep learning dan dampaknya terhadap kemajuan AI. Apa itu AI? AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa, mengenali pola, dan membuat keputusan. Sejarah AI dimulai pada tahun 1950-an dengan tokoh-tokoh seperti Alan Turing yang meletakkan dasar teoritis. Sejak itu, AI berkembang pesat dari sistem berbasis aturan sehingga model pembelajaran yang kompleks. AI diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. AI lemah atau narrow AI dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten suara atau sistem rekomendasi. Selanjutnya ada AI kuat, memiliki kemampuan kognitif seperti manusia, mampu memahami, belajar, dan menerapkan kecerdasan untuk berbagai masalah. Ini masih tahap penelitian. Terakhir ada super AI, kecerdasan yang jauh melampaui kemampuan kognitif manusia, sebuah konsep hipotesis. Apa itu machine learning? Definisi machine learning adalah subsidang AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan intervensi manusia yang minimal. Alih-alih diprogram dengan secara eksplisit untuk setiap tugas, mesin belajar dari pengalaman. Prinsip dasarnya, machine learning bekerja dengan melatih algoritma pada sejumlah besar data. Algoritma ini kemudian dapat menemukan hubungan, membuat prediksi, atau mengklasifikasikan informasi baru berdasarkan apa yang telah dipelajarinya. Mengapa machine learning penting? Machine learning memungkinkan otomisasi tugas-tugas kompleks, analisis data skala besar, dan pengembangan sistem yang adaptif. Ini adalah kunci di balik banyak inovasi AI modern, dari pengenalan wajah hingga mobil otonom. Ada 3 jenis utama machine learning. Supervised learning, model dilatih menggunakan data berlabel, input dan output yang diketahui. Contoh klasifikasi email spam. Unsupervised learning, atau model menemukan pola tersembunyi dalam data tabel, contoh segmentasi pelanggan. Ketiga ada reinforcement learning, agen belajar melalui coba-coba, menerima hadiah atau hukuman berdasarkan tindakannya, contoh AI dan bermain game. Oke, selanjutnya ada machine learning sebagai subsidang AI. Hubungan antara AI dan machine learning dapat diibaratkan sebagai hubungan antara payung dan salah satunya cabangnya. AI ini adalah konsep yang luas, mencakup segala upaya untuk membuat mesin berpikir dan bertindak seperti manusia. Machine learning adalah salah satu metode atau pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan AI tersebut. Untuk memahami posisi machine learning dalam ekosistem AI, kita perlu melihat evolusi historis kedua bidang ini. Pada awal perkembangan AI di tahun 1950 dan 1960-an, pendekatan yang dominan adalah sistem berbasis aturan atau rule-based system.
dan logika simbolik. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menangani sistem yang kompleks dan tidak terduga. AI tujuan akhir. AI adalah visi untuk menciptakan kecerdasan buatan. Ini adalah bidang yang mencakup berbagai teknik termasuk logika simbolik, sistem pakar, dan tentu saja machine learning. Bidang AI mencakup beragam pendekatan seperti pemrosesan data bahasa alami, visi komputer, robotika dan sistem otomatis, sistem rekomendasi, serta perencanaan dan optimisasi. Selanjutnya ada machine learning, adalah utama. Machine learning adalah alat yang memungkinkan AI untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Tanpa machine learning, banyak aplikasi AI modern yang kita kenal saat ini tidak mungkin terwujud. Machine learning memberikan kemampuan kepada sistem AI untuk beradaptasi dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Kelebihan utama machine learning meliputi kemampuan generalisasi dari data, adaptasi terhadap perubahan kondisi, peningkatan akurasi seiring waktu, penanganan data dalam skala besar, otomatisasi proses pembelajaran. Contoh aplikasi AI yang didukung machine learning. Machine learning adalah kekuatan pendorong di balik banyak AI yang kita gunakan setiap hari. Teknologi ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital, memberikan solusi inovatif untuk berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jelajahi beberapa contoh nyata bagaimana machine learning menggerakkan aplikasi AI modern. Dalam mobil otonom, sistem machine learning memungkinkan mobil untuk mengenali objek, memprediksi perilaku lalu lintas, dan membuat keputusan mengemudi secara real-time. Teknologi ini menggunakan sensor lidar, kamera, dan radar kombinasi dengan algoritma computer vision untuk mengidentifikasi penjalan kaki, kendaraan lain, rambu lalu lintas, dan halangan di jalan. Seperti perusahaan mobil Tesla. Selanjutnya ada sistem rekomendasi, platform e-commerce dan streaming menggunakan machine learning untuk menganalisis preferensi pengguna dan merekomendasikan produk atau konten yang relevan. Amazon menggunakan collaborative filtering untuk merekomendasi produk berdasarkan pembelian pengguna lain dengan profil serupa. Sementara Netflix menganalisis riwayat menonton untuk memprediksi film atau serial yang memungkinkan disukai oleh pengguna. Selanjutnya ada diagnosa medis. Machine learning membantu dokter dalam mendeteksi penyakit dari gambar medis, misalnya ada MRI dan X-ray, dan memprediksi risiko kesehatan. IBM dapat menganalisis catatan medis pasien dan memberikan rekomendasi perawatan kanker berdasarkan data dari ribuan kasus yang serupa. Algoritma deep learning telah menunjukkan kemampuan untuk mendeteksi kanker kulit dengan akurasi yang sebanding dengan dermatolog berpengalaman. Pengenalan wajah. Algoritma machine learning dilatih pada jutaan gambar untuk mengidentifikasi dan memverifikasikan individu dalam bentuk foto dan video. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk keamanan smartphone, tapi juga sistem pengawasan bandara, kontrol akses gedung, dan bahkan digunakan untuk personalisasi pengalaman berbelanja. Ini ada terjemahan bahasa. Machine learning, khususnya deep learning, telah merevolusi terjemahan bahasa, memungkinkan terjemahan yang lebih akurat dan kontekstual. Google Translate menggunakan teknologi Neural Machine Translation yang dapat memahami konteks kalimat secara keseluruhan, bukan hanya kata per kata. Secara deteksi penipuan. Bank dan lembaga keuangan menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mencegah penipuan. Sistem ini menganalisis jutaan transaksi dalam waktu nyata, mempertimbangkan faktor seperti lokasi, waktu, jumlah transaksi, dan pola pengeluaran historis pengguna. Machine learning dapat mendeteksi anomali yang mungkin terlewat oleh sistem berbasis aturan tradisional. PayPal dan Mastercard menggunakan algoritma machine learning yang canggih untuk memblokir transaksi penipuan sambil meminimalkan false positif yang dapat mengganggu pengalaman pengguna yang sah.
Selain contoh-contoh di atas, machine learning juga mendukung beberapa aplikasi AI seperti asisten virtual, trading algoritmik, optimasi rantai pasokan, dan personalisasi konten. Semua aplikasi ini menunjukkan bagaimana machine learning telah menjadi tulang punggung teknologi AI modern, memungkinkan sistem untuk belajar dari data yang memberikan nilai signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan tersedianya data yang lebih banyak, kita dapat mengharapkan aplikasi AI yang didukung machine learning akan berkembang dan menjadi lebih maksimal. Algoritma machine learning. Machine learning telah mengubah cara kita memproses informasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan teknologi. Dari sistem rekomendasi yang mempersonalisasi pengalaman belanja online hingga algoritma yang dapat mendeteksi penyakit dari gambar medis, machine learning telah menjadi tulang punggung inovasi teknologi dari abad ke-21. Algoritma ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas yang spesifik. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi 3 kategori utama pembelajaran mesin: supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Setiap kategori memiliki pendekatan unik untuk memproses data dan menghasilkan insight yang berharga. Kita juga akan membahas algoritma-algoritma kunci dalam setiap kategori, mulai dari regresi linear yang sederhana sehingga neural networks yang kompleks. Jenis-jenis pembelajaran. Pembelajaran terawasi. Dalam pembelajaran terawasi, algoritma dilatih menggunakan data yang telah dari label yang diberi. Setiap contoh memiliki input dan output yang sesuai. Tujuannya adalah untuk belajar memetakan input ke output berdasarkan pasangan input dan output yang diberikan. Ini sering digunakan untuk tugas-tugas seperti kualifikasi, misalnya prediksi apakah email spam atau bukan, dan regresi, misalnya memprediksi rumah. Kedua, ada pembelajaran tanpa pengawasan. Pembelajaran tanpa pengawasan berurusan dengan data yang tidak diberi label. Algoritma menjadi menemukan struktur tersembunyi atau pola dalam data itu sendiri. Ini berguna untuk tugas-tugas pengelompokan seperti tugas pelanggan berdasarkan perilaku pembelian dan pengurangan dimensi, misalnya menyederhanakan data untuk visualisasi. Tidak ada variabel target yang perlu diprediksi. Ketiga, ada pembelajaran penguatan. Pembelajaran penguatan melibatkan agen yang belajar membuat keputusan dengan melakukan tindakan dalam suatu lingkungan untuk memaksimalkan beberapa bentuk hadiah. Agen menerima umpan balik dalam bentuk hadiah atau hukuman yang membimbingnya untuk menemukan strategi optimal. Ini umumnya digunakan dalam robotika, permainan, dan sistem otonom. Algoritma terawasi. Pengawasan terawasi adalah salah satu pilar utama machine learning dengan berbagai algoritma yang dirancang untuk menangani berbagai jenis data dan masalah. Yang pertama ada regresi linear. Digunakan untuk memprediksi nilai numerik kontinu dengan memodelkan hubungan linear antara variabel input dan output. Ini adalah salah satu algoritma regresi paling dasar dan banyak digunakan. Kedua, ada pohon keputusan. Algoritma ini membangun model prediksi dalam bentuk struktur pohon di mana setiap node internal mewakili uji pada atribut. Setiap cabang mewakili hasil uji, dan setiap node daun memiliki dan mewakili label kelas atau nilai numerik. Kedua, ada random forest. Merupakan metode ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan selama waktu pelatihan dan mengeluarkan kelas yang merupakan modus kelas atau prediksi-prediksi data dari pohon-pohon individu. Ini mengurangi overfitting dan meningkatkan akurasi. Yang keempat, ada mesin vektor dukungan. Digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan menemukan hyperlink terbaik yang memisahkan titik data dari kelas yang berbeda dalam ruang berdimensi tinggi. Algoritma pembelajaran tanpa pengawasan. Yang pertama itu ada K-means clustering, algoritma pengelompokan yang bertujuan untuk mempartisin observasi menjadi kelompok di mana setiap observasi termasuk dalam kelompok dengan data-data
terdekat berfungsi berbagai prototipe kelompok. Kedua, ada principal component analysis. Teknik penggunaan dimensi yang mengubah kumpulan variabel yang mungkin berkorelasi menjadi kumpulan variabel yang tidak berkorelasi yang disebut sama. Ini membantu dalam visualisasi dan mengurangi kompleksitas pengawasan. Ada hierarchical clustering, membangun hierarki kelompok bersarang. Ini dapat divisualisasikan sebagai diagram dan tidak memerlukan jumlah kelompok yang ditentukan sebelumnya. Yang terakhir ada association rule mining, digunakan untuk menemukan hubungan menarik antara variabel dan kumpulan data besar. Ini sering digunakan dalam analisis keranjang pasar untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama. Selanjutnya ada jaringan saraf tiruan dan pembelajaran mendalam. Jaringan saraf tiruan atau AN adalah inti dari pembelajaran mendalam, sebuah subbidang machine learning yang telah mencapai hasil luar biasa dalam berbagai jenis kompleks. Pertama ada jaringan saraf tiruan ANN, kedua ada jaringan saraf konvensional atau CNN, dan jaringan saraf berulang atau RIN. Praktikum pemrograman dasar dengan AI. Mengapa belajar pemrograman AI? Inovasi dan solusi AI memungkinkan penciptaan solusi inovatif untuk masalah kompleks, dari otomatisasi industri hingga analisis data besar. Kedua, ada peningkatan efisien, dan ketiga, ada peluang karir, dan keempat, ada pemahaman yang mendalam. Alat dan lingkungan pengembangan. Untuk pemrograman ini, kita akan menggunakan beberapa alat dan lingkungan pengembangan yang umum untuk digunakan pemrograman AI. Pemilihan alatnya sangat tepat, sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran pengembangan. Yang pertama ada bahasa pemrograman yaitu Python. Yang kedua ada lingkungan yaitu Jupyter Notebook. Yang ketiga ada pustaka AI dasar. Konsep dasar pemrograman AI. Sebelum terjun ke kode, penting untuk memahami beberapa konsep dasar yang menjadi tulang punggung pemrosesan konsep AI. Konsep-konsep ini membentuk fondasi pemahaman yang akan membantu Anda mengembangkan aplikasi AI yang efektif. Mari kita jelajahi 4 pilar dalam pemrograman AI yang akan menjadi dasar untuk setiap proyek yang akan Anda kerjakan. Yang pertama itu ada data. AI sangat bergantung pada data. Kualitas dan kuantitas dapat mempengaruhi kinerja model AI. Data dikumpulkan, dibersihkan, dan diproses. Yang kedua ada algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruktur yang digunakan model AI untuk belajar dari data, membuat prediksi, dan membuat keputusan. Yang ketiga ada model. Model AI adalah hasil dari proses pelatihan algoritma daripada data. Ini adalah otak yang membuat prediksi atau klasifikasi. Yang keempat ada evaluasi. Setelah model dilatih, penting untuk mengevaluasi kinerja menggunakan metrik yang sesuai untuk menghasilkan keakuratannya. Yang terakhir ada studi kasus, klasifikasi teks. Mari kita terapkan konsep-konsep yang telah kita pelajari dalam studi kasus sederhana. Klasifikasi teks ini kita akan membuat program AI dasar yang dapat klasifikasikan apakah sebuah kalimat adalah positif atau negatif. Langkah-langkah ada pengumpulan data. Siapkan dataset kecil berisi kalimat dengan label positif atau negatif. Yang kedua ada pemrosesan data. Bersihkan teks, hapus tanda baca, ubah ke huruf kecil, dan ubah menjadi representasi numerik, misalnya menggunakan box of words. Yang ketiga ada pemilihan model. Gunakan model klasifikasi sederhana seperti Naive Bayes atau support vector machine. Keempat ada pelatihan model. Latih model menggunakan data yang sudah diproses. Dan kelima ada evaluasi dan prediksi. Uji model dengan data baru dan lihat seberapa akurat prediksinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.